Bayangkan kamu membeli sebidang tanah, lalu saat menggali kamu menemukan emas terpendam di dalamnya. Tidak ada saksi, tidak ada yang tahu, dan kamu bisa saja mengambil semuanya. Tapi justru yang terjadi adalah sesuatu yang sangat langka. Penjual dan pembeli sama-sama menolak harta itu karena takut memakan yang bukan haknya. Di masa sebelum kita, ada dua orang laki-laki yang melakukan sebuah transaksi sederhana. Salah satunya menjual sebidang tanah dan yang lainnya membelinya. Jual beli itu selesai sebagaimana biasa. Tidak ada keributan, tidak ada masalah. Tanah berpindah tangan dan masing-masing kembali ke kehidupannya. Namun beberapa waktu kemudian, pembeli tanah itu menemukan sesuatu yang tak terduga. Mungkin saat ia menggali, mungkin saat membersihkan tanahnya, ia menemukan sebuah tempayan atau simpanan harta yang terpendam di dalam bumi itu. Harta itu sangat berharga, sesuatu yang bisa membuat banyak orang berubah seketika. Sesuatu yang kalau ditemukan oleh orang yang tamak, mungkin akan langsung disembunyikan dan diakui sebagai miliknya. Bayangkan godaannya, tidak ada kamera, tidak ada tetangga yang melihat, tidak ada bukti yang mudah. Ia bisa saja berkata dalam hati, sekarang tanah ini milikku, berarti apapun yang ada di dalamnya juga milikku. Tetapi lelaki ini bukan orang yang hatinya dikuasai dunia. Ia justru pergi menemui orang yang telah menjual tanah itu kepadanya. Ia berkata, ambillah hartamu ini. Aku hanya membeli tanah darimu, dan aku tidak membeli harta ini darimu. Subhanallah, betapa bersih hatinya. Ia tidak sibuk mencari celah untuk memiliki. Ia justru takut mengambil sesuatu yang mungkin bukan haknya. Lalu bagaimana jawaban penjual? Kalau ia orang yang tamak, ia tentu akan segera mengambil kembali harta itu. Ia bisa berkata, benar, itu milikku. Terima kasih sudah mengembalikannya. Tetapi ternyata penjual itu pun memiliki hati yang takut kepada Allah. Ia berkata, aku telah menjual tanah itu beserta apa yang ada di dalamnya. Maka harta itu bukan lagi milikku. Lihatlah kemuliaan dua orang ini. Yang satu tidak mau mengambil karena takut itu bukan haknya. Yang satu lagi tidak mau mengambil karena merasa sudah melepaskan semuanya dalam jual beli. Keduanya berdiri bukan di atas kerakusan, tetapi di atas wara, kehati-hatian, dan takwa. Masalah itu pun berlanjut. Mereka saling menyerahkan, saling menolak, bukan karena tidak butuh harta, tetapi karena takut memakan yang haram atau syubhat. Mereka tidak ingin membawa sesuatu yang kelihatannya menguntungkan di dunia, tetapi menjadi beban di hadapan Allah pada hari kiamat. Akhirnya mereka mendatangi seorang hakim untuk memutuskan perkara itu. Hakim itu mendengarkan kisah mereka. Bukan kisah dua orang yang berebut harta, bukan kisah dua orang yang saling menuduh, tetapi justru kisah dua orang yang sama-sama takut mengambil yang bukan haknya. Betapa langkanya pemandangan seperti itu. Hari ini manusia sering bertikai karena warisan, berselisih karena tanah, bermusuhan karena uang. Saudara putus hubungan karena harta. Tetapi dua orang ini justru saling menjauh dari harta karena lebih takut kepada Allah daripada cinta kepada dunia. Hakim itu lalu bertanya kepada salah satu dari mereka, apakah engkau punya anak laki-laki? Ia menjawab, ya. Dan kepada yang lain ditanya, apakah engkau punya anak perempuan? Ia menjawab, ya. Maka hakim itu memberikan solusi yang indah. Ia berkata agar kedua anak itu dinikahkan, lalu harta tersebut digunakan untuk mereka dan sebagian darinya disedekahkan. Dengan cara itu harta tersebut tidak jatuh menjadi sumber sengketa, tetapi berubah menjadi sumber kebaikan, silaturahmi, dan keberkahan. Apa yang tadinya berpotensi menimbulkan kerakusan, justru menjadi sebab bersatunya dua keluarga. Apa yang tadinya bisa memicu dosa, justru menjadi pintu sedekah. Apa yang tadinya bisa memanaskan hati, justru menumbuhkan rahmat. Kisah ini sangat singkat dalam lafaz hadits, tetapi maknanya luar biasa besar. Pertama, kisah ini mengajarkan bahwa orang beriman sangat hati-hati dalam urusan harta. Mereka tidak hanya bertanya, bisa atau tidak aku ambil, tetapi juga bertanya, halal atau tidak di sisi Allah, bersih atau tidak untuk akhiratku. Kedua, kisah ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak membuat seseorang rugi. Secara lahiriah, pembeli itu tampak seperti melepaskan kesempatan emas. Penjual itu juga tampak seperti menolak keuntungan besar. Tetapi justru karena kejujuran mereka, Allah hadirkan jalan keluar yang lebih baik, lebih berkah, dan lebih menenangkan. Ketiga, kisah ini mengajarkan bahwa harta bukan selalu untuk diperebutkan,
tetapi bisa dikelola dengan hikmah. Hakim dalam kisah ini tidak sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi mengubah potensi konflik menjadi kebaikan bersama. Keempat, kita belajar bahwa hati yang bersih akan lebih tenang daripada tangan yang penuh harta haram. Banyak orang mungkin kaya, tetapi tidurnya gelisah. Banyak orang tampak untung, tetapi batinnya sempit karena harta yang ia pegang tidak bersih. Sedangkan orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, meski tampak kehilangan di mata manusia, sebenarnya ia sedang menyelamatkan hidupnya di akhirat. Hari ini, kisah seperti ini terasa sangat jauh, karena zaman kita penuh dengan perlombaan mengambil lebih banyak, memiliki lebih cepat, dan membenarkan segala cara. Kadang orang tidak malu mengambil yang samar, menahan hak orang lain, atau memelintir aturan demi keuntungan kecil. Maka kisah ini datang seperti cahaya. Ia mengingatkan bahwa kemuliaan seorang mukmin bukan pada seberapa banyak yang ia kumpulkan, tetapi pada seberapa bersih yang ia makan. Sebab satu suap yang halal lebih bernilai daripada tumpukan harta yang meragukan. Satu keputusan jujur lebih berat daripada 1000 alasan licik. Dan satu hati yang takut kepada Allah bisa menyelamatkan manusia dari banyak kegelapan dunia. Bayangkan jika pembeli itu diam. Bayangkan jika penjual itu tamak. Bayangkan jika keduanya saling menggugat. Akan lahir permusuhan. Tetapi karena keduanya memiliki takwa, harta itu justru berubah menjadi jalan damai. Dari kisah ini kita belajar, kalau ada yang bukan hak kita, jangan tergoda. Kalau ada yang meragukan, lebih baik hati-hati. Kalau ada urusan harta, dahulukan takut kepada Allah daripada cinta kepada dunia. Karena harta yang paling berharga bukan yang paling banyak, tetapi yang paling berkah. Dan keberkahan tidak turun pada tangan yang rakus, melainkan pada hati yang jujur. Harapanku cuma satu, yang telah lama ku berjuang, dari tahun ke tahun dengan rasa lelah, dengan penantian, rasa malu dengan cacian. Semua ku terima sebagai kenangan, tak terasa menjelang tujuh. Tahan, ada sekerja harapan untuk hidup lebih sempurna dari biasanya. Bina kuat kau datanglah, wujudkan semua harapan. Bina kuat hadirlah, kita percaya padamu, dan kaulah harapan besar untuk merubah hidup yang lebih baik. Semua bergantung padamu.